Bab 2541, Hilang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Bagian besar dari sumber para dewa itu, mungkin di tempat manapun, adalah harta karun yang mutlak. Oleh karena itu, terlepas dari keluarga Shenlong, 1000 keluarga, atau pemilik kota yang keluar kemudian, takut bahwa mereka semua diarahkan ke sumber para dewa. Ye Xuan memikirkan hal ini dalam benaknya, lalu secara alami ingin memahami bagaimana menjawabnya. Para pendahulu, bocah itu menduga, mungkin karena batu yang aku hancurkan. Batu, apa maksudmu, khususnya? Benar saja, ketika aku mendengar Ye Xuan berbicara, pemilik kota segera menjadi bersemangat. Ye Xuan mengangguk, memperlihatkan sedikit rasa takut, lalu berkata, para pendahulu mengingatkanku di gua, biarkan aku pergi dengan cepat, kupikir saat itu, ada begitu banyak binatang buas asli di sini, memburu beberapa kepala belum terlambat, mereka juga tidak akan kembali dengan tangan kosong. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketika aku memburu binatang buas asli, aku ditemukan oleh binatang buas asli lainnya, dan kemudian ada lebih dari selusin binatang buas asli menyerangku pada saat yang sama. Para pendahulu kekuatanku juga tahu bahwa tidak mungkin untuk menghadapi begitu banyak binatang buas asli, jadi hanya bisa melarikan diri dalam keputusasaan. Lalu aku masuk ke tempat aneh lainnya. Ada sebuah altar di sana, tetapi ada sebuah batu di altar dan ada banyak binatang buas asli di sekitarnya. Binatang buas asli ini tidak begitu peduli, mereka menyerangku secara langsung. Kekuatanku tidak dapat melawan. Dalam keputusasaan, aku kehilangan pedangku. Aku ingin membunuh binatang yang mati. Siapa tahu, tetapi dia terlihat olehnya dan kemudian menghancurkan batu itu. Saat itu, aku tidak punya waktu untuk melihatnya, karena ketika aku memecahkan batu itu, binatang buas asli ini linglung, dan kemudian aku mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ye Xuan menjelaskan secara rinci, bahkan penampilan altar, tempat binatang buas asli berdiri, dan Ye Xuan menggambarkannya dengan sangat jelas. Tentu saja, hanya satu hal yang salah, yaitu, sumber Senjing tidak dihancurkan oleh Ye Xuan, tetapi ditelan oleh Ye Xuan. Ini tidak mungkin. Bagaimana benda itu bisa dengan mudah dihancurkan? Ketika aku mendengar kata-kata Ye Xuan, pemilik kota itu jelas sedikit bersemangat, dan, seperti pikiran Ye Xuan, pemilik kota itu masih bergegas ke dewa bodoh itu. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Ye Xuan tidak berbicara, tetapi memikirkan sebuah gerakan. Megatron dan si Senjian dengan cepat bergegas menuju posisinya. Streamer menyala, Ye Xuan langsung menerima Megatron. Tatapan tuan itu terus menatap pedang suci di tangan Ye Xuan, dan kemudian bertanya, apakah kamu menggunakan ini, pedang untuk menghancurkan batu? Ye Xuan mengangguk dan berkata, ya, para pendahulu menggunakannya. Bagaimanapun, saya dikelilingi oleh semua binatang buas saat itu. Saya pikir saya akan jatuh, dan saya kehilangan nyawa saya dengan memecahkan batu. Ketika saya mendengar kata-kata Ye Xuan, pemilik kota terdiam. Setelah beberapa saat, aku berkata, baiklah, karena benda itu sudah tidak ada, lupakan saja, dan jika sudah tidak ada, jangan biarkan Shenlong dan Qianjia punya pikiran apapun. Benar, si kecil karena kamu dan aku sangat baik, lebih baik, aku akan memberimu rumah di kota, lalu kamu akan tinggal di kota, dan kamu jauh lebih baik daripada di luar, baiklah, kamu akan menemukan kota besok. Setelah itu, pemilik kota telah menghilang. Namun, Ye Xuan tidak senang, karena Ye Xuan mengerti betul bahwa apa yang dikatakan pemilik kota untuk memberinya rumah hanyalah kebohongan. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengendalikan Ye Xuan. Di kota, aku mengalokasikan rumah untuk Ye Xuan. Mungkin di mata orang lain, itu benar-benar hal yang baik untuk pedang besar. Namun, itu jelas bukan hal yang baik untuk Ye Xuan. Karena, orang ini, hanya menyadari apa. Pada saat ini, pemilik kota yang jauh juga ditanyai oleh anak buahnya, penguasa kota, tidak tahu anak yang mana, apa istimewanya, bisakah penguasa kota memberinya rumah di kota? Kamu mengatakan anak itu, aku merasakan hukum yang kuat dari tubuhnya, dan hanya satu dari mereka yang memasuki bagian dalam lubang September, dan benda itu tidak mudah dipatahkan. Orang dewasa berarti bahwa anak itu mungkin memiliki harta karun tersembunyi. Keberanian yang besar, orang dewasa, lebih baik memberikan anak itu kepada bawahannya.
Bawahannya harus menjamin bahwa semua berita akan dieksplorasi untuk orang dewasa dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tidak, meskipun anak ini berpikiran rendah, aku telah melihat udara dari tubuhnya. Aku takut kita akan langsung menyerangnya dan dilawan. Selain itu mungkin tidak berhasil. Mari kita lakukan secara perlahan. Budidaya para dewa di distriknya, aku ingin melihatnya, bagaimana aku bisa menarik telapak tanganku. Pemilik kota sangat percaya diri. Tentu saja, dari permohonannya, saya dapat memahami bahwa orang ini, tetapi itu menentang Yesuan, dan tidak memiliki niat baik. Dan semuanya, bahkan karena sumber asli para dewa yang ditelan Yesuan. Yesuan sama sekali tidak berani melanggar makna pemilik kota, tetapi saat ini, Yesuan tidak pergi sama sekali. Semakin saya tiba, semakin Yesuan harus bersiap terlebih dahulu. Anda harus tahu bahwa atas perintah pemilik kota, Yesuan tidak memenuhi syarat untuk menolak sama sekali. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, Yesuan mungkin tidak harus datang dan menolak tidak akan keluar. Begitu berada di kota, maka dalam waktu singkat, setiap gerakan Yesuan akan dipantau. Yang dapat dilakukan Yesuan sekarang adalah mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin, serta tubuh binatang buas asli dan binatang buas sumber. Adapun mengapa, sebenarnya, ini sangat sederhana. Hanya dengan mengumpulkan mayat yang cukup, Yesuan dapat dengan cepat meningkatkan wilayahnya, dan begitu wilayahnya dengan cepat ditingkatkan, maka di jantung kota, ia dapat memperoleh evaluasi jenius. Kekuatan apapun akan menumbuhkan kejeniusan, dan Yesuan percaya bahwa hal yang sama berlaku untuk sumber ini. Begitu pemilik kota mengenali kekuatannya, maka Yesuan mampu memulihkan kebebasannya. Tanpa kekuatan itu, Yesuan hanya dapat mengandalkan otaknya sendiri untuk menemukan solusinya. Untungnya, pada saat ini, Shenlong dan Qianjia telah bergegas keluar dari binatang buas gelap di Gua Juli, dan binatang buas sumber berada dalam satu kelompok. Yesuan juga memiliki cukup banyak peluang. Begitu banyak binatang buas asal gelap, bahkan jika pemilik kota telah memerintahkan, biarkan orang mundur, tetapi masih banyak orang yang tersisa. Tujuan mereka tinggal secara alami adalah untuk memburu binatang buas asli. Meskipun mereka pernah memburu binatang buas asli, maka intinya secara alami akan diambil, tetapi tubuh mayat yang tersisa juga sangat berguna bagi Yesuan. Bagaimanapun, Yesuan juga dapat meningkatkan wilayahnya dengan menelan tubuh binatang buas asli dan binatang buas sumber ini. Kedatangan Yesuan tidak menarik perhatian siapapun. Ketika dia baru saja keluar dan pergi, itu hanya dalam sekejap mata. Kecuali pemilik kota, saya khawatir hanya sedikit orang yang mengenali Yesuan. Saat ini, Yesuan hanya akan dianggap sebagai orang yang ingin menunggangi binatang buas asli dan kemudian menjemput beberapa orang murahan. Orang seperti itu sekarang ada di mana-mana. Tidak lebih dari beberapa helai daun, Sao Yesuan banyak, dapat dikatakan dapat diabaikan secara langsung. Yesuan terus berjalan berkeliling, dan begitu dia menemukan mayat itu, dia akan segera mengambilnya. Tentu saja, dia tidak akan langsung menelannya, tetapi akan menyimpannya. Mengenai mayat Teran, Yesuan belum melepaskannya. Cincin Qiang Kun, senjata ajaib atau sesuatu, semuanya diambil. Bagaimanapun, orang-orang ini sudah mati, lebih baik berkontribusi pada Yesuan. Sepanjang jalan ke depan, pada awalnya, Yesuan jatuh dengan mulus, tetapi pada akhirnya, dia masih terpana. Berhenti. Sebuah suara terdengar di samping Yesuan, dan dua sosok telah keluar. Kaisar Dewa, dan hanya kalah dari para dewa. Kedua orang ini tidak diragukan lagi masih bocor. Bagaimanapun, dengan kekuatan mereka, mustahil untuk berpartisipasi dalam perang. Pada saat ini, juga terlihat bahwa kekuatan Yesuan rendah, dan ini adalah awal dari pikirannya. Nak, tinggalkan cincinmu, lalu kau bisa berguling. Perampokan itu mengenai kepala Yesuan. Kedua orang ini benar-benar tidak takut mati. Sangat disayangkan bahwa Yesuan tidak dapat menggunakan sistem saat ini, dan itu masih dapat dilakukan terhadap para dewa dan kaisar, tetapi pada saat yang sama, Yesuan tidak dapat melakukan apapun terhadap kedua dewa itu. Namun, aku tidak dapat mengalahkannya, tetapi melarikan diri. Yesuan pasti dapat melakukannya. Aku melihat Yesuan menyipitkan mata pada kedua orang itu, dan teleportasi tak terbatas segera dimulai, dan ketika aku melihatnya, itu menghilang sepenuhnya. Kedua pria itu saling memandang dengan tatapan konyol. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang pria yang lebih rendah dari mereka,
tetapi tidak menyangka bahwa mereka akan melarikan diri dari mata mereka dan mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Beginilah cara mereka dapat menerimanya. Kau tahu, ketika mereka mengetahui bahwa ada banyak binatang buas asli di sini, mereka segera bergegas, tetapi siapa yang tahu bahwa binatang buas asli belum menemuinya, tetapi mereka telah menemui perampokan, tidak hanya mengambil belenggu mereka, tetapi juga membawa mereka pergi. Bahkan pergi, mereka menikahi hantu yang malang. Ini bagus, mereka berdua pergi merampok orang lain, tetapi mereka juga dibenci. Keduanya saling memandang dan melihat kepahitan di mata yang lain. Namun, tidak mungkin membiarkan mereka menyerah. Sebagian besar keluarga mereka berada di tengah ring, dan mereka dibawa pergi. Jika mereka tidak mengambil sesuatu kembali, bagaimana mereka bisa berlatih di masa depan? Sial, anak ini berlari sangat cepat, harus mengejar anak itu. Kedua sosok itu bergerak dan langsung menuju Yesuan. Yesuan mengabaikan mereka begitu saja. Dia hanya mengumpulkan tubuhnya sendiri. Ketika dia menghadapi pertempuran, dia akan segera menghindarinya. Ketika bertemu banyak orang, Yesuan juga akan pergi untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Yesuan berhati-hati, kecuali kebocoran, tidak akan ada hal-hal luar biasa lainnya. Pada saat ini, Yesuan membawa pergi tubuh binatang buas yang gelap, tetapi mendengar suara di belakangnya. Berdirilah, nak, kemana kamu ingin melarikan diri? Tinggalkan cincinmu, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Yesuan berbalik dan menatap keduanya, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan teleportasi tak terbatas dimulai lagi, dan sosok itu menghilang lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melarikan diri. Kedua wajah itu cukup polos. Mereka meninggalkan kekuatan bos untuk menemukan posisi Yesuan, dan kemudian mengejarnya, tetapi benar-benar mengambil wajah, Yesuan berlari lagi. Ini membuat mereka merasa malu. Di jalan ini, kegelisahan yang mereka alami, siapa yang bisa mengerti? Siapa yang bisa mengerti kesedihan di jalan mereka? Tidak hanya untuk merampok seseorang, mengapa? Orang ini juga pandai berbicara. Sendiri, bisakah kita masih mengejar? Tangkap, kenapa kau tidak mengejarnya? Kecuali orang itu, kekuatan orang lain lebih tinggi dari kita, jangan mencarinya, siapa yang harus dicari. Selain itu, orang ini sangat cepat, jelas pasti ada sesuatu yang berat, dan pasti ada panen, kalau tidak, dengan kultivasinya, beraninya tinggal di sini, terus kejar. Setelah itu, kedua pria itu sudah mulai dengan cepat dan mengejar ke arah keberangkatan Yesuan. Sepanjang hari, Yesuan terus-menerus mengumpulkan mayat-mayat binatang buas asli dan binatang buas sumber ini. Tentu saja, dia juga merindukan senjata ajaib dan cincin Qiang Kun dari beberapa orang yang tewas dalam perang. Itu bisa dihitung sebagai hadiah, tetapi seiring berjalannya waktu, Yesuan harus menghentikan kebocoran seperti itu. Pertama-tama, karena sejumlah besar pemakan telah terbunuh, pertempuran tidak seintens sebelumnya, jadi banyak orang kuat mulai melihat-lihat. Pada saat yang sama, semakin banyak orang yang datang ke sini untuk membocorkan. Maka peluang Yesuan untuk bertemu orang lain jauh lebih besar. Karena hubungan antara kekuatan Yesuan, banyak orang ingin merampok Yesuan. Mengandalkan teleportasi tak terbatas, Yesuan telah berulang kali menutup mata, tetapi Yesuan tahu bahwa dengan cara ini, akan ada yang terlewat di pagi dan sore hari. Selain itu, hari ini Yesuan harus memasuki kota untuk bertemu dengan pemilik kota. Yesuan Ming tahu bahwa pemilik kota memberikan rumahnya hati yang baik. Namun, Yesuan harus melakukan ini karena begitu Yesuan tidak mengikuti instruksi pemilik kota, dia takut pemilik kota akan segera mencurigai Yesuan dan mengirimnya keluar. Kuat, menangkap Yesuan secara paksa. Dan jika Yesuan bekerja sama, itu akan aman setidaknya untuk waktu yang singkat. Ketika Yesuan sedang bergerak, dia dengan cepat pergi, dan ketika itu muncul lagi, itu sudah ada di kota. Tidak sulit untuk menemukan pemilik kota. Bahkan dapat dikatakan bahwa Anda tidak perlu Yesuan untuk mencarinya. Secara alami seseorang akan mencarinya. Oleh karena itu, Yesuan tidak terburu-buru. Pada saat ini, Yesuan berjalan dengan bebas di jalan. Yesuan tidak terburu-buru karena dia sudah merasa bahwa dia telah diawasi. Dengan kata lain, pada kenyataannya, sekarang, setiap gerakan Yesuan berada dalam kendali pemilik kota. Jalan dan jalan terus bergerak maju. Yesuan tampaknya mencarinya, tetapi pada kenyataannya,
Yesuan hanya akrab dengan lingkungan perkotaan. Bagaimanapun, dia mungkin tinggal di sini untuk beberapa waktu ke depan. Mungkin pemilik kota agak tidak sabar, atau mungkin, hanya saja orang yang mengawasi tidak mau mengikuti. Singkatnya, sesosok telah muncul di depan Yesuan. Putranya mencari pemilik kota. Pria itu tidak ambigu dan bertanya langsung kepada Yesuan. Yesuan berkata langsung, "Ya, saya mencari pemilik kota." Semua orang tahu apa yang sedang terjadi, dan mengapa perlu melibatkan sesuatu. Silakan tanya anak laki-laki di sini. Orang itu mungkin menanyakan kalimat itu, tetapi itu hanya bertanya secara acak. Tugasnya mungkin hanya untuk membawa Yesuan ke masa lalu. Yesuan berjalan ke depan, dan segera, Yesuan telah tiba di sebuah rumah besar yang sangat besar. Ini adalah ibu kota, dan pada saat yang sama, inti dari seluruh lantai pertama. Di dalam anak laki-laki, silakan, pemilik kota telah menunggu anak laki-laki. Yesuan mengangguk dan secara alami berjalan masuk. Namun, kali ini, Yesuan tidak melihat pemilik kota, tetapi hanya seorang kepala pelayan yang menjamu Yesuan. Setelah mengobrol sebentar, pria itu telah berjalan dengan Yesuan di depan. Tak lama kemudian, aku sampai di sebuah rumah. Yesuan gongsi, ini rumah yang kokoh, tetapi yang kokoh itu sudah mencapai lantai 2, jadi rumah itu sudah kosong. Pemilik kota memerintahkan, agar kamu tinggal di sini, putranya masih bisa merasa puas. Kepuasan, betapa tidak puasnya, Yesuan tersenyum dan mengangguk. Sekarang dia punya pilihan kamar, jangan katakan kepada Yesuan, rumah yang bagus, bahkan jika kamu hanya melemparkan halaman yang rusak kepada Yesuan, Yesuan tidak punya pilihan. Karena putranya sudah puas, ada lebih dari 300 pelayan di rumah itu. Pemilik kota bermaksud menyerahkan semuanya kepada putranya. Melayani dirimu sendiri, lebih baik mengatakan bahwa kamu bisa melihat dirimu sendiri. Tentu saja, Yesuan tidak mengatakannya, tetapi tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena itu adalah kecantikan pemilik kota, aku tidak sopan." Jika pengurus rumah tangga melihat pemilik kota, tolong ucapkan terima kasih kepada Yesuan atas kecantikan pemilik kota. Baiklah, anggap saja jika tidak ada hal lain untuk putranya, maka aku akan pergi dulu. Baiklah, terima kasih atas perhatianmu. Yesuan mengirim pengurus rumah tangga dan kemudian berjalan ke rumahnya. Dengan lambaian tangannya, di rumah itu, sudah ada kata Yefu. Sekelompok penjaga, pelacur itu dengan cepat keluar dan dengan hormat menunjuk ke Yesuan. Yesuan tidak tahu berapa banyak orang di dalam kota yang menjadi perhatian kota. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi Yesuan untuk mengabaikan orang-orang ini. Bangun, apa yang harus saya lakukan di masa depan? Semua orang mengangguk dan tersenyum. Bagaimanapun, sebagian besar orang di sini hanyalah pelayan rumah ini, sehingga mereka dapat bertemu dengan pemilik yang baik, dan hati mereka secara alami sangat bahagia. Apakah itu daratan para dewa atau rahasia sumber aslinya, ada banyak pelayan seperti itu. Kekuatan orang-orang ini tidak dapat dikatakan untuk sementara waktu, tetapi begitu mereka mengenali Tuhan, mereka tidak akan mengkhianati hidup mereka. Mereka berbeda dari budak, mereka milik pelayan eksklusif dari tempat tinggal tertentu. Kesetiaan mereka adalah pemilik rumah, dan direktur rumah itu berubah, dan objek kesetiaan mereka akan berubah. Secara umum, setiap tuan akan membawa sekelompok pelayannya sendiri, tetapi untuk pelayan asli ini, tidak akan ada perbedaan sama sekali, karena para budak bahkan lebih sentral daripada orang-orang yang mereka bawa. Itu seperti seorang budak yang ingin mengorbankan pecahan-pecahan Tuhannya sendiri. Para budak juga akan terpengaruh oleh kontrak tersebut. Namun, budak itu terikat oleh rumah, bukan orang tertentu. Kontrak semacam ini bahkan lebih mengerikan daripada kontrak budak. Kontrak semacam ini tidak dapat dibatalkan sama sekali. Namun, meskipun tidak ada cara untuk membatalkannya, orang-orang ini sangat bebas. Bahkan jika seorang budak dibeli dengan usahanya sendiri, sangat umum untuk menjadi tuan. Selain itu, sering kali ada pemulangan budak, tanpa pengaruh apapun. Kontrak para budak adalah membiarkan orang-orang ini menjaga rumah, jadi selama rumah itu masih ada, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan dihukum. Yesuan diam-diam menjawab kamarnya, tetapi dia mulai berlatih secara langsung. Setelah tinggal di rumah ini, langkah kedua adalah membiarkan pemilik kota melihat bakatnya dan mengakui bahwa dia adalah seorang jenius. Oleh karena itu, masih tak terelakkan untuk meningkatkan perbaikan dengan cepat. Demikian pula,
Ye Xuan tidak dapat membuat pemilik kota melihat spesialisasinya. Oleh karena itu, retret yang diperlukan juga diperlukan. Bahkan jika itu hanya berpura-pura menjadi model. Faktanya, Ye Xuan hanya mengobrol melalui rahasia-rahasia. Ye Xuan tidak membawa jatuh bersama. Lagi pula, jika jatuh, itu akan memengaruhi rencana Ye Xuan. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, Ye Xuan tidak pernah keluar, dan seperti dugaan Ye Xuan, ternyata seseorang telah menyampaikan berita tentang mundurnya Ye Xuan kepada pemilik kota. Penguasa kota, begitulah adanya. Dalam 3 hari, anak itu tidak pernah keluar dari rumah di tengah jalan, tetapi telah mundur. Meskipun dia memiliki larangan, saya telah membuat pengaturan sebelumnya, jadi dia ada di dalam. Setiap gerakan, saya tidak dapat lolos dari pengawasan saya. Oh, dia hanya berlatih. Apakah ada kelainan lain? Pemilik kota sedikit terkejut. Alasan mengapa dia memantau Ye Xuan adalah karena dia ingin tahu dari Ye Xuan bahwa asal-muasal sumbernya adalah Senjing. Menurut gagasan pemilik kota ini, jika Ye Xuan benar-benar mendapatkan sumber Senjing, maka saya pasti telah meningkatkan kultivasi saya melalui sumber Senjing. Tetapi sekarang tampaknya itu sama sekali tidak terjadi. Apa hasil dari kultivasinya? Kata-kata pemilik kota, ini hanyalah pertanyaan acak, tetapi siapa yang tahu, orang yang bertanggung jawab atas pemberitahuan itu, tetapi segera melihat aksinya, dan kemudian terkejut untuk berkata, kembali ke penguasa kota, orang ini adalah orang paling kuat yang pernah saya lihat. Apa? Pemilik kota berbalik dan menatap lelaki tua di belakangnya. Jika Ye Xuan ada di sini, saya khawatir itu dapat dilihat sekilas. Lelaki tua ini adalah pengurus rumah tangga besar Yefu. Pengurus rumah tangga besar selalu menjadi pemilik kota, dan perbaikannya juga akan menerobos ke dewa-dewa tinggi. Selama bertahun-tahun, pengurus rumah tangga besar dapat dikatakan sebagai tuan rumah kota, dan tidak pernah ada sedikit pun kesalahan. Itu adalah orang yang paling dipercaya di kota itu. Jadi ketika Anda mendengar kata-kata pengurus rumah tangga besar, pemilik kota akan sangat bersemangat. Anda baru saja mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang paling memenuhi syarat yang pernah Anda lihat. Apa solusinya? Kembali ke kota, orang dewasa bukanlah pernyataan yang sewenang-wenang. Dalam beberapa hari terakhir, menurut instruksi penguasa kota, dia telah memantau orang ini, dan setiap gerakannya dapat dikatakan tidak luput dari pengawasan. Hanya 3 hari, bawahan dapat dengan jelas merasakan kekompakan napasnya. Jika perkiraan bawahan bagus, maka dalam waktu setengah bulan, dia pasti akan dapat menerobos, dan jika dia melanjutkan latihan gila ini, dalam setahun, Anda dapat naik 2 tingkat. Petik 2. Apakah Anda menerobos 2 kali dalam setahun? Mata pemilik kota penuh dengan keterkejutan. Mata kepala pelayan tua itu kelas 1. Kejeniusan itu ditemukan oleh kepala pelayan tua dan berhasil naik ke lantai 2. Setelah lapisan kedua, orang itu secara alami tidak lupakan keutamaan kota, sehingga pemilik kota ini juga memperoleh manfaat besar. Alasan mengapa pemilik kota masih di lantai pertama, tetapi tidak di lantai 2, sebenarnya adalah suatu alasan. Namun, karena kekuatannya telah tercapai, maka secara alami ia dapat naik kapan saja. Oleh karena itu, alam juga dapat memperoleh beberapa manfaat dari lapisan kedua. Menerobos 2 kali setahun, dalam pandangan Ye Xuan, mungkin itu adalah hal yang normal, bahkan relatif lambat. Ye Xuan terkadang mungkin dalam sekejap mata, Anda dapat menerobos beberapa kali. Namun, di mata Tuhan dan yang lainnya, itu pasti seorang jenius super. Apa yang dikatakan pembantu rumah tangga besar itu benar. Apakah putra ini benar-benar berbakat? Pemilik kota harus yakin bahwa tidak ada kesalahan. Baiklah, jika memang begitu, maka aku akan menunggu. Aku harus melihat apakah dia bisa menerobos 2 kali setahun. Ye Xuan tidak tahu percakapan ini, tetapi Ye Xuan pensiun kali ini, tetapi itu benar-benar lebih dari setahun. Ini bukan keinginan Ye Xuan, tetapi karena sistem. Pada saat kembalinya pembantu rumah tangga besar dan pemilik kota, suara sistem juga berdering pada saat yang sama. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan lokasi tuan rumah, dan itu kondusif untuk pemulihan sistem. Untuk mempercepat waktu pemulihan sistem, sistem secara otomatis memulai pemulihan yang ditingkatkan. Petik 2. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan bahwa selama periode pemulihan intensif, tuan rumah hanya dapat berlatih di sini.
Jika tuan rumah pergi, pemulihan yang ditingkatkan akan dibatalkan. Hei, sistem memberi petunjuk, sistem menyerap kekuatan sumber Senjing, tingkat pemulihan sangat meningkat. Tuan rumah harap perhatikan bahwa jika tuan rumah mempertahankan pemulihan intensif, sistem akan melanjutkan fungsi dasar setelah 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan, hanya dalam waktu 1 tahun 3 bulan, Anda dapat membiarkan sistem mengembalikan fungsi dasar. Apa yang harus dikatakan? Ye Xuan juga menunggu. Ya, kali ini, Ye Xuan langsung menyetujui persyaratan sistem, dan memutuskan bahwa dalam 1 tahun 3 bulan ke depan, jangan pernah meninggalkan setengah langkah ini. Pemilik kota sedang menunggu kultivasi Ye Xuan. Karena selama Ye Xuan dapat menyelesaikan 2 terobosan dalam setahun, maka itu benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi, layak untuk pelatihannya, dan bahkan sebelumnya, apapun yang terjadi, pemilik kota selalu dapat bersikap tidak bermoral. Tentu saja, jika hasilnya tidak demikian, maka pemilik kota akan langsung bekerja pada Ye Xuan, atau, jika dipastikan bahwa sumber Senjing ada di tubuh Ye Xuan akan mati. Keluarga Shenlong dan keluarga Qian telah merencanakan begitu lama, bukankah itu sumber kegelapan binatang buas? Tampaknya itu hanya 300 tahun pertempuran, tetapi sebelum 300 tahun ini, siapa yang dapat menjamin bahwa mereka belum melakukan apapun? Demikian pula, meskipun saya tidak tahu kapan pemilik kota memperhatikan lubang September ini, tidak diragukan lagi dia menunggu untuk waktu yang lama. Namun, apakah itu salah satu dari 3 kekuatan mereka, tetapi untuk beberapa alasan, tidak memasuki lubang September, langsung merampok? Ternyata itu karena altar. Di permukaan, altar itu hanya untuk mempromosikan binatang sumber gelap ke binatang gelap, tetapi bukan itu masalahnya. Sumber Senjing yang sangat besar dan tak tertandingi itu juga merupakan harta karun bagi binatang gelap. Oleh karena itu, ketika altar dinaikkan, sumber gelap Senjing akan muncul. Saya hanya tidak menyangka bahwa mereka telah merencanakan begitu lama, tetapi mereka lebih murah oleh Ye Xuan. Bahkan, tidak ada bukti yang dapat ditemukan. Bagaimanapun, sumber Senjing telah ditelan oleh Ye Xuan, jadi bagaimana mereka dapat menemukan petunjuk sekecil apapun? 1 tahun dan 3 bulan, tetapi itu hanya sekejap mata. Di alam para dewa, dibutuhkan ribuan tahun untuk menghitung waktu. Dalam tahun dan 3 bulan ini, itu benar-benar hanya dapat dihitung sebagai sesaat. Dalam tahun dan 3 bulan tahun ini, Ye Xuan tidak bergerak, seolah-olah dia sudah duduk. Tetapi dalam periode waktu ini, pemantauan Ye Xuan juga tanpa kelonggaran. Dapat dikatakan bahwa setiap bulan, pemilik kota akan mendapatkan laporan terperinci tentang Ye Xuan. Tentu saja, 15 laporan ini hampir persis sama. Seiring berjalannya waktu, pembelaan pemilik kota terhadap Ye Xuan secara bertahap menjadi favorit, meskipun masih ada beberapa keraguan tentang Ye Xuan, tetapi setidaknya, tidak ada kewaspadaan seperti itu. Penguasa kota, anak itu, berhasil menerobos. Apa? Dia benar-benar melakukannya. Menerobos 2 kali setahun. Ya, penguasa kota, barusan, anak itu ada di sekitar Yuan nyata yang kuat. Pada saat yang sama, itu juga dikelilingi oleh hukum. Dia yakin bahwa dia benar-benar berhasil menerobos. Di pemerintahan utama kota, pembantu rumah tangga besar, yang bertugas memantau Ye Xuan mendatangi pemilik kota dan melapor. Pemilik kota mendengar berita itu, jelas itu cukup mengejutkan. Anda harus tahu bahwa meskipun Ye Xuan adalah dewa yang unggul, tetapi bagaimanapun juga, sangat jarang untuk dapat menerobos 2 kali setahun. Namun, jika dia memberitahu dia, Ye Xuan meminjam sumber Senjing untuk menyerap energi yang tersisa, dan dalam satu gerakan, dia menerobos ke puncak-puncak 9 karakter, lalu bagaimana dia harus berpikir? Pada saat ini, Ye Xuan juga telah membuka matanya memperlihatkan senyuman, dan hati, bertanya kepada sistem. Sistem, apakah Anda sudah pulih? Hei, sistem meminta bahwa sistem meminjam energi inang dan telah berhasil mengaktifkan fungsi awal, tetapi butuh 500 tahun untuk pulih sepenuhnya. Baiklah, fungsi dasar diaktifkan. Jadi, apakah mungkin bagi saya untuk menggunakan medan abadi dan medan abadi? Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa sistem saat ini sangat kekurangan energi, jadi medan abadi hanya dapat dibuka sekali, fungsi fase diaktifkan, dan pertukaran penyimpanan sistem ditangguhkan sementara. Sebagai kompensasi, tuan rumah bisa mendapatkan lebih banyak peluang lotre, tetapi karena kurangnya energi dalam sistem,
lotre akan lahir secara acak, belum tentu setiap saat akan mendapatkan hadiah yang bagus. Tidak masalah, selama diaktifkan, apakah kemampuan deteksi dapat digunakan? Yesuan sangat senang, bahkan jika penyimpanan sistem untuk sementara tidak tersedia, Yesuan tidak merasakan banyak kerugian. Bagaimanapun, Yesuan jarang menggunakan penyimpanan sistem. Hei, sistem meminta, kemampuan deteksi diaktifkan, namun, karena sistem tidak cukup energi, jadi sebelum sistem sepenuhnya dipulihkan, deteksi sistem akan menjadi konsumsi 10 kali lipat yang asli. Pada saat yang sama, tuan rumah harus memperhatikan peningkatan pedang, peningkatan garis keturunan, dengan kemampuan tingkat lanjut, sistem untuk sementara tidak tersedia. Hei, sistem meminta jika tuan rumah ingin sistem pulih dengan cepat, disarankan agar tuan rumah menyediakan sejumlah besar sumber. Banyak kristal sumber asli. Yesuan sedikit tercengang, sumber senjing ini bukanlah yang bisa Anda dapatkan, terakhir kali sumber senjing yang sangat besar, murni kebetulan, jika Anda ingin mendapatkan sepotong, tidak tahu kapan harus menunggu. Adapun senjing asli yang dibunuh oleh binatang buas asli, itu sedikit kecil, takut itu tidak cukup bagi Yesuan untuk menelannya sendiri, apalagi menyediakannya untuk sistem. Namun, sistem adalah sumber daya yang paling penting bagi Yesuan. Mungkin, Yesuan hanya dapat mengalokasikan energinya ke sebagian sistem. Mengorbankan kecepatan peningkatan Anda sendiri, sebagai ganti pemulihan sistem. Atau, untuk mengambil inisiatif membunuh semua jenis yang kuat, untuk mendapatkan lebih banyak sumber senjing, dan kemudian membiarkan diri Anda terus meningkatkan dengan cepat, Anda juga dapat memiliki energi untuk sistem. Dua pilihan, sebagai tambahan, Yesuan tidak punya pilihan. Tentu saja, selama sistem telah diaktifkan pada awalnya, maka Yesuan tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Yesuan bangkit dan bersiap untuk pergi mencari tanah. Namun, kepala pelayan besar pertama kali menemukan Yesuan. Selamat kepada Tuan, Tuan, ini adalah jabatan yang diberikan pemilik kota kepadamu. Jabatan, Yesuan meragukan bahwa jabatan itu telah diambil, tetapi dia bingung dan bertanya, apa yang pemilik kota cari untukku? Kembali ke Tuan, sebulan lagi, ini adalah hari binatang buas, budak tua itu menebak, mungkin pemilik kota bermaksud mengundang tuan rumah untuk berpartisipasi. Binatang buas, seharusnya memburu binatang buas, tetapi mengapa kita harus memilih waktu? Tentu saja, bahkan, jika Yesuan ragu-ragu, dia tidak pandai mengatakan apapun. Faktanya, Yesuan telah melihat identitas kepala pelayan besar ini. Lagi pula, selama ini, perhatian pengurus rumah tangga besar terhadap dirinya sendiri tampaknya sudah terlalu jauh. Namun Yesuan secara alami tidak dapat menghentikannya, tetapi langsung menjawab, baiklah, saya tahu, Anda harus kembali dulu, saya akan keluar dan pergi ke pemerintah kota. Baik, Tuan. Kepala pelayan tua itu pensiun, tetapi Yesuan tidak siap untuk mencari jatuhnya. Bagaimanapun, selama ini, dapat dikatakan bahwa setiap hari, mengobrol dengan suara jatuh, situasi Yesuan sangat jelas. Jatuh adalah perut bagian bawah Yesuan yang lembut, dan sekarang pemilik kota belum menemukan jatuhnya, maka Yesuan secara alami tidak akan secara aktif mengeksposnya. Ketika Yesuan datang ke jalan, dia mendengar banyak orang membicarakannya. Dan hal terakhir yang mereka sebutkan adalah binatang buas. Kudengar bahwa pemilik kota benar-benar membuka binatang buas itu terlebih dahulu, dan aku tidak tahu mengapa. Kurasa mungkin binatang buas sumber di sana telah mencapai standar perburuan. Lagi pula, tidak ada preseden sebelumnya. Ya, tetapi kali ini, aku khawatir banyak orang tidak akan kembali. Hei, siapa bilang tidak, tetapi binatang buas ini sukarela. Jika kamu ingin pergi, tidak ingin pergi atau tidak. Lagi pula, bahaya binatang buas ada di sana, tetapi manfaatnya juga diketahui semua orang. Apakah kamu siap untuk berpartisipasi? Tentu saja, dalam istilah normal, binatang buas ini akan dibuka sekali dalam 1000 tahun. Kali ini akan dibuka terlebih dahulu. Siapa yang tahu kapan waktu berikutnya, dan kudengar kali ini, zona kelima dibuka, relatif jauh lebih aman. Distrik kelima, Yesuan mendengarkan, semakin banyak keraguan di hatiku, mendengarkan makna orang-orang ini, binatang buas ini, tampaknya ada aturan. Yesuan tidak berbicara, dan terus mendengarkan percakapan di antara keduanya. Ya, aku juga mendengar bahwa kali ini, area kelima dari binatang buas dibuka,
sumber kelima dari binatang buas asli relatif kurang kejam, dan, setelah masuk, kita dapat memburu binatang buas asli di lingkaran luar, selama tidak memasuki lingkaran dalam, maka, relatif aman. Lapisan pertama, kita memiliki total 5 binatang buas, dan binatang buas asli di 3 distrik pertama sangat kuat. Bahkan waktu pembukaan bukanlah tanggung jawab pemilik kota, tetapi hanya menunggu inisiatif untuk dibuka. Begitu masuk, tidak ada yang namanya lingkaran dalam dan luar, karena binatang buas asli di sana sangat brutal. Distrik keempat dan kelima dapat dikendalikan, dan distrik keempat juga berbahaya 5. Keduanya tidak menyadari bahwa seseorang sedang menguping pembicaraan mereka. Tentu saja, apa yang mereka bicarakan hanyalah hal yang sangat biasa. Di jalan, orang-orang membicarakan binatang buas di mana-mana, jadi mereka secara alami tidak memiliki pertahanan. Namun, itu sangat membantu Ye Xuan. Bagaimanapun, Ye Xuan tidak tahu binatang apa ini. Pada saat ini, Ye Xuan secara umum telah memahami apa yang terjadi pada apa yang disebut binatang buas. Ternyata di antara rahasia-rahasia misterius itu, yang paling misterius, dan juga yang paling diinginkan, adalah tempat berkumpulnya binatang buas asli di tepi kehampaan. Apakah binatang buas asli itu? Yaitu binatang buas yang memiliki kekuatan sumber dan dilahirkan oleh sumber kekuatan. Jadi bagaimana kekuatan bisa menjadi lemah? Dapat dikatakan bahwa semua binatang buas asli yang dilihat Ye Xuan sebelumnya, apakah itu binatang buas asal gelap yang lahir dari altar atau binatang buas asli yang dipromosikan oleh binatang buas sumber, hanya dapat dianggap sebagai binatang buas semi-asli. Mereka juga akan memadatkan sumber dewa, permukaannya. Tampaknya tidak berbeda, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Binatang buas asli di kehampaan, bahkan jika sebagian besar dari mereka juga dipromosikan oleh binatang buas sumber, juga dapat menjadi bagian dari kelahiran hukum asal, kekuatannya tirani. Dapat dikatakan bahwa jika rahasia sumber ini memiliki penjaga khusus, takut bahwa begitu asal-usul itu ketika binatang buas datang langsung, orang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Binatang buas itu untuk memburu binatang buas asli, tetapi sayangnya, orang yang tidak cukup kuat untuk pergi mati. Bahkan jika itu kuat, itu berbahaya untuk pergi. Setelah melihat apa itu binatang buas, Ye Xuan tidak ragu untuk memilih. Dia harus pergi dan harus pergi. Bahkan dalam pikiran Ye Xuan, ini adalah hal baik yang sangat besar baginya. Ye Xuan sekarang berada di udara, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak sumber senjing, tetapi tidak mau datang ke binatang buas seperti itu. Secara wajar dan sah memperoleh sumber senjing, bagaimana mungkin Ye Xuan tidak pergi? Tentu saja, Ye Xuan telah mengalami perburuan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, saya juga tahu bahwa tur binatang buas ini tidak hanya untuk berjaga-jaga terhadap binatang buas asli. Demikian pula, perlu untuk berjaga-jaga terhadap rekan-rekannya sendiri. Namun, sekarang Ye Xuan kekurangan sumber senjing. Jika ada orang yang tidak memiliki mata panjang, dan ingin berada pada saat memburu binatang buas, Ye Xuan akan sangat berterima kasih padanya. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada binatang buas itu, Ye Xuan pergi ke pemerintah kota tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, pemerintah kota telah lama menjadi tuan, orang-orang ini tidak diragukan lagi, sedang menunggu pemilik kota untuk memesan. Bahkan Ye Xuan juga melihat Shenlong dan 1000 orang. Bagaimanapun, binatang buas ini adalah hal terbesar di lantai pertama, jadi tidak ada seorang pun, pemeliharaan air manapun, akan mengabaikan keberadaannya. Tidak ada seorang pun, atau menyerah pada tur binatang buas. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Penjaga pemerintah kota berada di depan Ye Xuan dan berkata kepada Ye Xuan. Ye Xuan menyerahkan jabatannya kepada orang itu. Penjaga itu melihat dengan saksama dan berkata kepada Ye Xuan, jabatan orang dewasa ada di 7 distrik dan 79, silakan ikut denganku. Nomor 69 di lantai 3. Ye Xuan melirik sekilas, tetapi tidak mengerti mengapa ada pengaturan untuk duduk. Tetapi setelah Ye Xuan masuk, saya akhirnya mengerti. Ternyata binatang buas ini adalah acara besar di seluruh distrik pertama, jadi ada begitu banyak orang yang datang. Selain itu, meskipun binatang buas itu dapat dihadiri oleh semua orang, namun, orang yang menerima pos dari pemilik kota dapat masuk 10 hari sebelumnya. Dalam 10 hari, saya sudah bisa melakukan banyak hal. Terlebih lagi, setiap kali seekor binatang buas dibuka, hanya akan ada 1 bulan.
Mereka yang telah menerima pos pasti akan memiliki waktu sebulan penuh untuk pergi ke binatang buas, tetapi tidak orang yang mengirim pos hanya memiliki 20 hari. Jeda 10 hari, takut bahwa itu adalah sumber perburuan, celahnya akan sangat besar. Poin lain juga sangat penting, yaitu, orang yang masuk lebih awal niscaya dapat membuat lebih banyak pengaturan. Kemudian, begitu konflik pecah, akan ada lebih banyak perlindungan. Secara umum, 5 hari terakhir berburu binatang buas bukanlah berburu binatang, tetapi saling membunuh. Binatang buas adalah tempat untuk pergi ke ruang kosong di luar negeri. Kemudian, tentu saja tidak ada batasan aturan. Oleh karena itu, membunuh orang dan memenangkan harta karun sangatlah normal. Pemilik kota telah mengirimkan 1000 pos, dan 1000 orang ini adalah orang-orang yang bisa mendapatkan akses. Prioritas. Yesuan duduk di sana dengan bosan, mendengarkan orang-orang kuat itu berbicara omong kosong di atasnya. Lokasi Yesuan sangat terpencil, dan saya tidak tahu apakah pemilik kota sengaja melakukannya, atau karena kekuatan Yesuan tidak cukup. Namun, justru karena lokasinya yang terpencil, jadi jangan biarkan Yesuan diganggu, ini adalah hal yang baik untuk Yesuan. Melihat banyak orang di ruangan itu saling mengenal kecuali Yesuan, yang dingin dan jernih, kebanyakan dari mereka memiliki tim kecil mereka sendiri. Baiklah, kali ini binatang buas itu sama dengan aturan binatang buas di masa lalu. Setiap orang yang memasuki Anda, terlepas dari panennya, harus membayar 10 keping dewa, tidak peduli berapa banyak yang Anda panen di dalamnya, pemerintah kota hanya akan dikenakan biaya 10. Selain itu, semua orang kuat di atas dewa tertinggi, masuk dari Tianmen, wilayah kaisar diperbaiki, masuk dari gerbang, seperti untuk perbaikan para dewa, dan masuk dari pintu samping. Upacara yang merepotkan itu akhirnya berakhir. Pemilik kota tidak memanggil Yesuan, jadi Yesuan juga kembali sendiri. Sebulan kemudian, Yesuan akhirnya menunggu dimulainya binatang buas itu. Hari ini, 1000 orang merekalah yang masuk lebih dulu. Di mata orang lain yang iri, semua orang datang ke portal. Namun, hari ini, Yesuan telah menjadi fokus, karena seluruh pintu samping, hanya Yesuan satu orang. Dengan kata lain, hanya satu dari Yesuan yang merupakan dewa kehormatan. Orang-orang lainnya setidaknya adalah kultivasi para dewa yang lebih rendah. Mungkin di antara orang-orang yang datang kemudian, akan ada orang-orang yang menghormati Tuhan, tetapi tidak diragukan lagi, di antara orang-orang pertama yang masuk, hanya Yesuan yang berada di bawah kaisar. Melihat mata aneh orang-orang di sekitarnya, Yesuan terlalu malas untuk memperhatikan. Karena dia sendirian, dia terlalu malas untuk menunggu. Yesuan telah melangkah ke portal ketika yang lain masih mengantre. Namun, itu adalah sedikit perasaan yang kabur, dan Yesuan telah datang ke ruang khusus. Di sini, tidak ada gunung, tidak ada air, tidak ada bunga dan pohon, tidak ada bintang di langit, dan ada sedikit bintang di langit, tetapi di kaki, itu juga sedikit cahaya bintang. Pada saat ini, apa yang diinjak Yesuan sebenarnya adalah benda seperti cermin. Selain itu, benda ini ditutupi dengan pola-pola kuno, dan ada kekuatan misterius yang mengalir sepanjang waktu. Salah, Yesuan terkejut karena dia menemukan bahwa itu bukan apa yang disebut formasi alami, tetapi tempat yang dibuat dengan tangan. Karena di sini, seperti altar, dan itu adalah altar besar tanpa batas. Namun, Yesuan Mingming mendengarkan mereka yang berbicara tentang binatang buas ini sedang berburu di celah-celah kehampaan di tepi lapisan pertama. Lalu mengapa, sekarang, itu benar-benar muncul di altar seperti itu? Yesuan bingung, tetapi dia tidak bisa menjelaskan sama sekali. Karena di sini, hanya Yesuan yang satu. Namun, karena Anda tidak dapat mengetahui penjelasannya, maka Yesuan akan menemukan jawabannya sendiri. Yesuan dengan santai menemukan arah, lalu berjalan ke arah depan, dan berjalan hampir 2 jam, Yesuan akhirnya sampai di tepi altar, tetapi itu membuat Yesuan merasa ingin menangis dan tertawa. Karena tempat yang baru saja dia duga sebagai altar sebenarnya adalah platform transmisi. Sumber rahasia ini memiliki banyak hal, tetapi apa arti dari platform transmisi yang begitu besar? Bukankah ini membuang-buang waktu 2 jam Yesuan? Saat ini, yang muncul di hadapan Yesuan adalah benua yang hancur. Perasaan itu seperti misteri yang lengkap. Benua itu dihancurkan oleh suatu kekuatan misterius dan kemudian berubah menjadi sebidang tanah.
Posisi platform Yesuan sangat tinggi, jadi Yesuan dapat melihat dengan jelas bahwa di kakinya, sekelompok binatang buas sumber dan binatang buas asli sedang nongkrong dengan santai. Ada banyak jenis binatang buas asli di sini, dan ukuran binatang buas itu juga berbeda. Pikiran Yesuan ada di luar, dan bahkan melihat binatang primitif yang sebesar sejuta gunung. Ukurannya sangat besar, dan saya khawatir bahkan jika saya meludahkannya, itu dapat berubah menjadi danau. Yesuan dengan tegas mengingat posisi itu dan mengatakan sesuatu, dan dia tidak akan pergi ke posisi itu. Sumber binatang buas yang besar itu, Yesuan khawatir tidak ada cara untuk melakukannya sama sekali. Yesuan melompat dari platform besar setelah lompatan seumur hidupnya. Namun, di udara, Yesuan tiba-tiba berhenti jatuh, dan pedang itu sudah terbang. Ada serangan, boom, di langit, ada lingkaran pola energi yang aneh. Kemudian, dari pola energi, seekor binatang buas asli langsung keluar, dan ketika binatang buas asli muncul, ia menyerang Yesuan. Kehilangan Yesuan memiliki tindakan pencegahan sebelumnya. Jika tidak, saya khawatir itu akan terpengaruh. Saya melihat bahwa sumber binatang buas itu tiba-tiba mengeluarkan kekhawatiran besar, dan begitu kolom cahaya ini muncul, ia segera terbagi menjadi puluhan ribu jalan, dan datang ke Yesuan. Sialan, binatang buas sumber ini benar-benar tidak begitu baik. Sosok Yesuan melintas berturut-turut, terus-menerus mundur ke belakang, dan pada saat yang sama, pedang suci juga pecah dengan kemuliaan. Tidak ada jeda dalam kehancuran para dewa, dan itu diluncurkan secara langsung. Boom! Cahaya pedang dari pedang suci menghancurkan sinar cahaya binatang buas asli, tetapi energinya tidak dikonsumsi. Sisa cahaya masih menyerang Yesuan. Pada saat ini, Yesuan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi ia dikelilingi oleh kolom cahaya. Saya melihat sinar cahaya itu dijalin menjadi sangkar di sekitar Yesuan. Yesuan baru saja muncul, tetapi sebelum dia bisa membunuh binatang buas asli, dia pertama kali terperangkap oleh binatang buas asli ini. Pada saat ini, sangkar kolom cahaya menjebak Yesuan dalam kematiannya, dan binatang buas asli datang ke Yesuan. Manusia, mengapa kamu di sini? Sumber mulut binatang meludah dan bertanya pada Yesuan. Binatang berkepala ini memiliki kepala seperti monyet, tetapi tubuhnya seperti serigala raksasa, tetapi ada dua sayap di bagian belakang, tetapi ekornya adalah ular yang terpisah. Tentu saja, Yesuan tidak akan bingung dengan penampilannya. Bagaimanapun, Yesuan sangat jelas bahwa bentuk binatang buas asli dapat diubah sesuai dengan keinginannya sendiri, dan tidak ada bentuk yang pasti. Selama binatang buas asli bersedia, bahkan jika masih sama dengan Yesuan, itu bukan tidak mungkin. Tentu saja, penampilan mereka dapat diubah, dan ukuran keseluruhan tidak akan berubah. Yesuan menatap binatang buas asli, tetapi dia tidak akan menjawab sama sekali. Dia datang ke sini untuk memburu binatang buas asli, bukan untuk berteman dengan binatang buas asli. Wan Jian adalah satu. Beri aku satu pembunuhan. Tiba-tiba, Yesuan berkata bahwa dia mulai melakukannya, dan pedang suci itu tiba-tiba meledak menjadi silau. Dalam sekejap, pedang suci itu langsung keluar dari celah kandang dan langsung menyerang binatang buas asli. Bagaimana binatang buas asli berpikir bahwa Yesuan akan melakukannya dengan tangan seperti itu, jadi tidak ada tindakan pencegahan sama sekali. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menyerang, dan binatang buas asli sudah terlambat untuk merespons. Boom, 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 suara gemuruh yang terus-menerus, kali ini, serangan dari binatang buas sumber, Wandao Jiangwang, tidak ada yang kalah, semuanya mengenai binatang buas sumber. Namun, Yesuan tidak melihat ke arah binatang buas sumber, tetapi langsung memegang pedang, dan memotongnya ke arah sangkar cahaya. Pada saat ini, binatang buas sumber diserang, dan sudah terlambat untuk memperhatikan sangkar ini. Jika Yesuan tidak mengambil kesempatan ini untuk pergi, maka kapan lagi harus menunggu? Hancurkan para dewa. Sebuah serangan hebat menebas ke arah sangkar sinar, dan sangkar itu hancur dan tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Yesuan telah meluncurkan teleportasi tak terbatas, bergegas menuju binatang buas sumber. Beri aku untuk mati. Yesuan menggunakan kekuatan penuhnya untuk tiba-tiba melemparkan pedang suci. Melalui kekuatan Yesuan, Megatron secara langsung mengendalikan pedang suci dan mengubahnya menjadi pita, dan pergi ke binatang buas sumber pada saat yang sama. Hukum busur dewa juga muncul di tangan Yesuan,
terlepas dari apapun, Ye Xuan bahkan menarik hukum busur dewa. Serangkaian serangan ini, tetapi berkedip, dan kali ini, Ye Xuan pada aturan panah dewa, terikat adalah setetes darah ungu. Darah ungu ini dikumpulkan ketika Ye Xuan berada di daratan para dewa. Namun, sejak diperoleh, itu tidak pernah berguna. Mungkin Ye Xuan belum menemukan cara untuk menggunakan darah ini, atau mungkin itu tidak berguna. Tetapi ada sedikit Ye Xuan yang tahu, yaitu, begitu darah ini diledakkan, itu sangat kuat. Boom! Di langit, riak muncul, yang merupakan ledakan pamungkas darah ungu yang dikombinasikan dengan kekuatan berbagai aturan para dewa. Gelombang itu begitu kuat sehingga dalam sekejap, kemudian mengosongkan awan di langit. Namun, adegan berikutnya, biarkan Ye Xuan harus waspada, karena bahkan jika dihadapkan, serangan kuat ini, sumber binatang buas, tidak mati. Pada saat ini, binatang buas asli hanya berukuran kecil, dan jelas lemah, tetapi kenyataannya masih hidup. Vitalitas yang kuat dan ulet layak menjadi sumber rahasia asli yang unik. Ye Xuan memikirkannya, tetapi sesaat itu adalah gerakan di dalam hati. Serangan tidak dapat mengambil nama Anda, maka Ye Xuan akan meluncurkan 2 kali. Beri aku mati. Setetes darah ungu ditembakkan oleh Ye Xuan. Bagaimanapun, karena Ye Xuan belum menemukan kegunaan apapun, lebih baik membunuh binatang buas asli, untuk mendapatkan sumber senjing, sehingga Anda dapat meningkatkan wilayah Anda. Boom! Itu adalah ledakan hebat lainnya. Kali ini, binatang buas asli tampaknya telah melihat kekuatan Ye Xuan, dan dia tidak ragu untuk pergi ke kejauhan. Dia akan melarikan diri. Ye Xuan tidak berpikir bahwa sumber binatang buas ini benar-benar mengatakan bahwa dia melarikan diri dan melarikan diri, tidak ada keraguan sama sekali. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Saya melihatnya di depan binatang buas asli, dan ada pola yang sangat aneh. Ye Xuan tahu bahwa ini adalah metode transmisi khusus dari binatang buas asli. Bagaimanapun, Ye Xuan melihat binatang buas sumber ini dari polanya. Dibor keluar, namun, bagaimana Ye Xuan bisa membiarkannya melarikan diri? Jadi pada saat yang sama ketika polanya muncul, serangan Ye Xuan juga diluncurkan. Dan dengan Ye Xuan untuk meluncurkan serangan, ada juga pedang suci yang dikendalikan oleh Megatron. Pada saat ini, pedang suci itu juga meluncurkan pedang lagi, dan menghancurkan masa lalu ke sumbernya. Boom! Sumber binatang buas itu, bagaimana mungkin masih memiliki kemampuan untuk melawan serangan Ye Xuan? Satu-satunya sumber pengingat menyedihkan dari binatang buas itu, hanya muncul, itu adalah hasil dari Ye Xuan. Ye Xuan tidak perlu mengumpulkan sumber asli dari binatang buas asli seperti orang lain. Selain itu, Ye Xuan tidak perlu menyimpan energi sama sekali, jadi pada saat ini, Ye Xuan telah menelan tubuh binatang buas asli. Hei, sistem meminta, tuan rumah membunuh binatang buas itu. Hei, sistem memberitahu bahwa meskipun tuan rumah bukan yang pertama kali membunuh binatang buas asli, tetapi karena pemeliharaan sistem, jadi tidak merilis hadiah pembunuhan pertama. Sekarang, sistem menerbitkan kembali hadiah pembunuhan pertama. Hadiah ini menjadi hadiah 2 kali lipat. Petik 2. Hei, sistem memberitahu, sistem tidak cukup energi, jadi hadiah ini, semua penebusan menjadi undian acak. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan 1000 undian acak. Ye Xuan ada di sini. 1000 undian acak. Konsep apa ini? Di masa lalu, Ye Xuan bisa sangat bahagia bahkan jika dia bisa mendapatkan beberapa undian yang beruntung. Tetapi kali ini, sistem secara langsung memberi hadiah kepada Ye Xuan untuk 1000 undian acak. Bukankah ini ritme perkembangan yang besar? Namun, ketika Ye Xuan bersemangat, itu berdering lagi. Tampaknya dia tidak perlu begitu bersemangat, karena sistem telah menyarankan bahwa lotre acak sekarang tidak begitu tinggi, dan bahkan mungkin mendapatkan sampah. Melihat sekeliling, tidak ada bahaya, Ye Xuan siap untuk mencoba undian saat ini. Ayo, sistem, pertama datang 100 undian acak, coba keberuntunganmu. 100 undian acak untuk mencoba keberuntunganmu. Jika aku mengubahnya sebelumnya, Ye Xuan bisa saja mengeluarkan 100 undian seperti ini, takut dia bisa terbangun dalam mimpi. Tentu saja, Ye Xuan saat ini juga sangat bersemangat. Meskipun kualitas lotre saat ini telah turun, itu sangat bagus, jumlahnya sangat banyak. Dengan perintah Ye Xuan, perintah sistem pun mengikutinya. Hei, perintah sistem, tuan rumah menggunakan lotre acak, dapatkan ginseng berusia 100 tahun,
sebungkus buah ara, pedang besi panjang. Perintah sistem terus-menerus berdering, tetapi Ye Xuan tercengang. Apakah kualitas lotere acak ini terlalu banyak turun? Sepasang sepatu busuk, yang rusak. Ini saat sistem rusak. Satu batu, sebungkus bubuk lingxi. Apa-apaan ini? Ye Xuan mendengarkan, semakin hati tidak merasakan, kualitas lotere acak telah turun terlalu banyak. Dengan berakhirnya perintah sistem, Ye Xuan tiba-tiba menemukan bahwa di antara 100 undian berhadiah, hadiah terbaik sebenarnya adalah ramuan obat yang disebut Hu Yuan San. Namun, obat ini tidak dapat memulihkan Yuan asli sama sekali. Sial, ini tidak terlalu beruntung, sistem, aku ingin memompas 900. Aku akan menggunakan semua 900 undian keberuntungan yang tersisa secara langsung. Aku tidak perlu meminta hal-hal sampah itu, cukup ingatkan aku tentang hal-hal yang berguna bagiku. Hati Ye Xuan juga canggung, tidak mencoba-mencoba apapun, tetapi langsung ke 900 undian yang tersisa, semuanya bersama-sama. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 100 jubah perang, kunci naga mengantuk, bilah milenium. Kali ini, Ye Xuan membiarkan sistem meminta hal-hal yang dapat berguna bagi mereka. Namun, aku tidak menyangka itu akan sangat tidak memuaskan. Memang, hal-hal ini Ye Xuan dapat digunakan, tetapi mereka tidak digunakan sama sekali karena kualitasnya terlalu rendah. Semakin Ye Xuan mendengarkan, semakin membosankan dia, tetapi ketika dia siap untuk menghentikan sistem, ketika dia pergi untuk membunuh binatang buas itu, sedikit sistem menarik perhatian Ye Xuan. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan salah satu tulang kuno. Taiko tulang dewa, apa ini? Setelah menunggu begitu lama, 1000 tarikan, saya berubah menjadi hal seperti itu yang masih bisa masuk ke mata Ye Xuan, maka, Ye Xuan secara alami ingin melihat dengan jelas. Ye Xuan langsung melihat deskripsi tulang dewa kuno. Sekilas, itu sangat aneh. Lengkungan Taiko, tulang yang ditinggalkan oleh yang perkasa di periode Taiko, yang kuat di zaman kuno, adalah kehidupan abadi, tetapi dalam keadaan khusus, itu akan jatuh, langit dan bumi akan berubah secara dramatis, dan hukum zaman kuno sebagian besar akan jatuh, dan tidak banyak hal yang bisa ditinggalkan. Tulang Taiko dapat langsung digunakan untuk memperkuat fisik inang dan memurnikan tulang inang. Hei, sistem memberi isyarat, selamat kepada tuan rumah untuk memicu tugas tersembunyi, menempa dewa-dewa kuno. Hei, sistem menyarankan bahwa tubuh Taiko bukanlah kekuatan darah, tetapi kekuatan tulang tuan rumah latihan. Jika tuan rumah memperoleh Taiko yang lengkap, maka ia akan memiliki kemampuan untuk hidup selamanya. Hei, tuan rumah harus memperhatikan keabadian yang dikatakan di sini, yang mengacu pada kekuatan yang kuat dari kekuatan hukum. Ye Xuan sedikit tertegun, ia terkejut dengan deskripsi tulang dewa kuno ini, memanfaatkan kekuatan hukum. Kekuatan macam apa itu? Sejauh yang Ye Xuan ketahui, tidak peduli apakah itu alam para dewa atau misteri masa kini, tidak ada yang namanya kekuatan untuk mengendalikan hukum. Hukum pencerahan adalah tujuan akhir dari kultivasi semua orang, tidak peduli bagaimana memahami hukum. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin untuk mengendalikan hukum. Kekuatan untuk mengendalikan hukum hanyalah dengan memakai kekuatan berbicara. Tulang dewa kuno ini, sebenarnya memiliki peran yang begitu kuat. Bahkan jika perlu untuk membuat tulang Taiko dan fisik darah yang lengkap, itu adalah sebuah kesempatan. Setelah berhasil, bahkan Ye Xuan dapat melompat keluar dari batas alam. Namun, seperti apa rasanya melompat keluar dari alam? Ye Xuan tidak berani berpikir, karena saat ini, hal-hal ini terlalu jauh baginya. Sistem, saya ingin mengintegrasikan dewa kuno ini. Hei, sistem meminta agar sistem tidak cukup energi untuk menyediakan fusi untuk saat ini. Petik 2, Ye Xuan melirik sekilas, baru mengingat kegembiraannya, lupa bahwa sistem sekarang hanya memiliki fungsi dasar. Tampaknya tulang dewa kuno ini hanya dapat disimpan terlebih dahulu. Ye Xuan dengan hati-hati membelai tulang dewa kuno, merasakan suasana aneh dan berubah-ubah di atasnya, dan menghela nafas, Ye Xuan langsung mengambil tulang dewa Taigu ini ke dalam ring. Karena dikatakan bahwa Ye Xuan telah memberikan kesempatan ini, Ye Xuan percaya bahwa ia akan dapat mengumpulkan satu set tulang Taiko yang lengkap, dengan demikian memperkuat tulangnya dan membuat dewa kuno. Pada saat ini, Ye Xuan menyingkirkan hatinya, matanya terus melihat ke bawah, di bawah sana, ada lebih banyak binatang buas asli yang menunggu perburuan Ye Xuan.
Memburu binatang buas asli ini, meskipun tidak membuat Ye Xuan meningkatkan wilayahnya, tetapi Ye Xuan tahu bahwa setiap kali dia membunuh binatang buas asli, maka kekuatannya sendiri, dan pemulihan sistem dapat ditingkatkan. Selama dia terus bertahan, maka tidak sulit untuk meningkatkan wilayah dan memulihkan sistem. Ye Xuan jatuh dari langit dan langsung memulai tur perburuannya, apakah itu binatang buas asli atau binatang buas sumber biasa. Begitu bertemu dengan Ye Xuan, maka Ye Xuan akan membunuh tanpa ampun. Kemudian dengan cepat menelannya, hewan head-to-head diubah menjadi pengalaman peningkatan Ye Xuan, yang digunakan untuk memulihkan energi yang dibutuhkan untuk sistem, dan Ye Xuan semakin jauh dan semakin jauh. Karena dia terlalu fokus pada perburuan binatang buas, Ye Xuan tidak memperhatikan bahwa benua yang rusak itu sebenarnya sedang berenang, dan begitu berlabuh oleh dua benua, itu akan secara aneh dicampur bersama, dan kemudian setelah jangka waktu tertentu, dalam satu pemisahan. Di permukaan, tampaknya Ye Xuan telah bertarung di satu benua, tetapi sebenarnya, Ye Xuan telah mengalami dua benua, dan tanpa disadari, dia telah tiba di benua lain. Secara kebetulan, apa yang dia tuju adalah benua tempat para dewa kuat. Dalam 10 hari, awalnya, Ye Xuan dapat menikmati 10 hari eksklusif, berburu binatang buas secara sewenang-wenang di benua miliknya, dan bahkan jika seseorang masuk setelahnya, mereka juga dewa dan hormat, mengandalkan 9 produk Ye Xuan. Perbaikannya, dapat dikatakan bahwa Ye Xuan tidak terkalahkan di daratan aslinya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mendapatkannya. Sangat disayangkan bahwa begitu Ye Xuan mengubah daratan dan datang ke tempat para dewa memburu binatang buas asli, maka itu tidak akan seberuntung itu. Dia bukan lagi yang terkuat, tetapi yang jatuh, yang terendah. Bagaimanapun, persyaratan minimum untuk memasuki benua ini adalah menjadi seorang dewi. Ye Xuan tidak menyadari apa yang telah dialaminya. Pada saat ini, dia masih memburu binatang buas asli di depannya. Sistem, berapa kekuatan binatang buas asli ini? Hei, sistem meminta, targetnya ditentukan, yang setara dengan 3 dewa dan dewa. Baiklah, Kaisar Dewa, bagaimana situasinya? Bagaimana mungkin ada asal-usul para dewa dan dewa? Aku belum pernah bertemu sebelumnya, yang paling kuat, tetapi juga setara dengan 3 roh dan dewa lainnya baru saja. Ye Hao sedikit tertegun, dan dia membunuh ratusan binatang buas asli di depan, tetapi dia tidak menemukan binatang buas yang melampaui para dewa. Tentu saja, kecuali pria super besar yang Ye Xuan rasakan pada awalnya, sebenarnya, Ye Xuan aku tidak berani mencarinya sama sekali. Namun, sekarang tiba-tiba bertemu dengan dewa para dewa, Ye Xuan cukup terkejut. Megatron, keluar, bunuh aku binatang buas asli ini. Ye Xuan tidak menunda untuk sementara waktu, dan bergegas langsung menuju binatang buas sumber. Namun, pada saat ini, serangan mengerikan tiba-tiba datang, dan tidak ada tanda-tanda serangan ini. Terlebih lagi, satu tembakan, aku menginginkan kehidupan Ye Xuan. Hei, perintah sistem, peringatan, peringatan, tuan rumah menderita serangan fatal, sistem-sistem secara otomatis bertahan. Si kemampuan pertahanan mutlak Senjian diluncurkan. Boom, suara keras, Ye Xuan langsung tertembak dan terlempar keluar. Namun, lingkaran cahaya akan membungkus Ye Xuan, yang merupakan salah satu keterampilan yang dilengkapi dengan pedang, pertahanan mutlak. Pertahanan mutlak, si pedang menggabungkan ruang alien ajaib, menghasilkan perubahan khusus, akan menggunakan kemampuan ruang untuk memberikan pertahanan mutlak bagi tuan rumah. Pertahanan ini membutuhkan waktu 1 tahun untuk digunakan setiap kali, ruang yang berbeda dapat diaktifkan kembali. Pertahanan ini, meminjam kekuatan aturan langit dan bumi, akan mengabaikan semua cara serangan. Dan tuan rumah dapat dikirim secara acak. Ini adalah pertahanan mutlak yang datang dengan pedang. Dapat dikatakan bahwa setiap kali Anda tampil, Anda harus membayar harga yang mahal. Hal ini bukan hanya masalah waktu pendinginan, tetapi juga waktu pendinginan 1 tahun. Ye Xuan masih dapat diterima. Yang terpenting adalah ruang. Setiap kali Anda memulai, Anda memerlukan ruang yang berbeda untuk memulai. Apa ruang yang berbeda? Pemahaman sederhana adalah rahasianya, artinya, biaya setiap peluncuran adalah untuk menemukan rahasia, bagaimanapun juga, itu akan digunakan untuk penjagaan. Terakhir kali, Ye Xuan sudah menggunakannya. Dapat dikatakan bahwa kali ini Ye Xuan meluncurkan pertahanan absolut ini, maka, itu pasti ruang yang berbeda. Ye Xuan berdiri dari debu,
dan cahaya pertahanan masih mengelilinginya. Namun, Ye Xuan terkejut oleh hati. Selama ini, Ye Xuan tidak menerima ruang yang berbeda, lalu, kali ini pertahanan absolut diterapkan, apa sistem yang digunakan? Apakah untuk melahap ruang atau ruang kuno? Baik itu menelan ruang atau ruang kuno piano, itu hanyalah akar dari kekuatan Ye Xuan. Jika salah satu dari mereka rusak, maka kerugian Ye Xuan dapat terjadi. Ye Xuan dengan cepat memeriksa, tetapi tidak melihat adanya kelainan. Jadi, di mana ruang yang berbeda ini digunakan? Sistem, kali ini meluncurkan pertahanan absolut Excalibur, apa perbedaan antara penggunaan ruang? Ye Xuan juga bertanya terlepas dari pertempuran, karena pertanyaan ini benar-benar terlalu penting. Hei, sistem meminta, kali ini penggunaan pertahanan absolut, konsumsi rahasia percobaan Ye Zong. Ye Zong, Ye Xuan terlihat aneh, Ye Zong ini memang Ye Xuan tidak membuat kesalahan, tetapi dia bahkan tidak tinggal di Ye Zong selama beberapa hari, karena tidak pernah ada pengembalian ke berbagai hal. Bagaimana situasi Ye Zong sekarang? Ye Xuan sama sekali tidak tahu, tetapi mungkin, seharusnya tidak ada apa-apa. Domain Kunlun, 9 kotak 6000, wilayah Ye Zong. Seorang gadis muda sedang memperhatikan langit Ye Zong sekilas. Baru saja, di langit Ye Zong, pusaran besar tiba-tiba muncul. Kemudian, sebuah rahasia Ye Zong langsung ditelan. Itu adalah seorang putra, itu pasti seorang putra, hanya seorang putra yang memiliki cara seperti itu di surga. Gadis itu terkejut dan berkata, rahasia itu adalah rahasia cadangan Ye Zong. Pada saat ini, tidak ada kultivasi disiplin. Oleh karena itu, bagi Ye Zong, tidak ada kerugian. Pada saat ini, seluruh Ye Zong telah mendidih, dan banyak orang telah keluar dari rasa lapar mereka. Mereka melihat ke langit di luar dan melihat misteri yang menghilang. Satu persatu, mereka bersumpah dengan sangat keras, yang berdaulat telah kembali. Tidak, itu adalah sekte yang berdaulat yang memanggil rahasia Zongmen di tempat lain. Lihat, itu adalah dewa-dewa. Pada saat orang-orang Ye Zongzi membicarakannya, di langit, sepasang kuil agung dijaga, dan para penjaga telah bergegas dengan cepat. Dia meluncurkan semua kekuatan untuk menemukan Ye Xuan, tetapi tidak ada hasil. Dia hanya tahu bahwa Ye Xuan mungkin telah pergi ke dunia yang kuat lainnya. Sebagai dewa-dewa, Anda tentu tahu para pemesan dan penjaga. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk masuk, bahkan jika dia bisa menemukan sedikit berita melalui hubungannya, tetapi sayangnya, tidak mungkin untuk menyelidiki Ye Xuan. Oleh karena itu, Anda hanya bisa menunggu dengan tenang, tetapi dalam proses menunggu, rahasia-rahasia itu diperintahkan, dan istana utama para dewa dipindahkan ke 9 atau 6000, dan Ye Zong. Karena saya pikir Ye Zong adalah, bagaimanapun juga, Ye Xuan didirikan, di sini, juga oleh Ye Xuan, yang mungkin ingat, Ye Xuan mungkin kembali, atau jika ada berita, itu akan diserahkan kepada Ye Zong. Saya telah melihat dewa, Tuan. Semua orang membungkuk, tetapi dia hanya melambaikan tangannya dan berjalan cepat ke gadis itu. Asap terbang, apa yang terjadi? Apakah dia akan kembali? Ada sedikit kegembiraan di antara ekspresi kecoa. Melihat asap terbang, itu sedikit gemetar. Kembali ke Tuan, bukan putranya yang kembali, tetapi rahasia Ye Zong yang dipanggil oleh putranya. Apa? Rahasia itu dipanggil olehnya, dapatkah Anda mengatakan bahwa dia dalam bahaya? Asap terbang, saya tahu bahwa Anda dan dia memiliki perasaan khusus, dimanapun dia berada, Anda dapat mengirimkannya dalam sekejap, bukan? Sekarang, masih tidak bisa. Kembali ke Tuan Tuhan, sebelum asap terbang hanya mampu merasakan napas umum beberapa putra, tidak mungkin untuk ditransmisikan, tetapi kali ini, dengan kepergian rahasia, saya merasakan napas putra lebih jelas, tetapi, ingin di masa lalu, itu sama sekali tidak, karena tampaknya ada penjaga kekuatan yang kuat. Ada sedikit kesedihan di antara penampilan asap terbang. Sejak dimulainya perang para dewa, Ye Xuan telah bertindak sendiri. Karena kekuatan Flying Smoke tidak cukup, ia hanya dapat tinggal di Ye Zong, bersama para dewa. Untuk membangun Ye Zong bersama-sama, tetapi ini masalahnya. Ye Xuan meninggalkan mereka. Semua orang tahu bahwa Ye Xuan akan pergi ke dunia yang kuat lainnya, mungkin rahasia dan mungkin tempat lain. Pada awalnya, Ye Xuan bertarung di dewa-dewa iblis, mereka dapat memperoleh beberapa informasi tentang Ye Xuan,
tetapi sekarang tidak ada informasi sama sekali. Titik 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 titik. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya? Flying Smoke, tidak bisakah kau memiliki cara? Ada sedikit kesuraman di antara tatapan Miming. Tidak ada orang di sekitar yang mengatakan apapun. Selama ini, tidak peduli apakah itu Ye Zongzi atau pengawal Jingwei, mereka benar-benar memahami pikiran yang ambigu. Mereka jatuh cinta pada Ye Xuan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Jadi, tidak ada yang terkejut dengan apa yang dikatakannya. Flying Smoke menatapmu, bagaimana mungkin dia tidak melihat hatinya? Sebenarnya, dia pasti ingin kembali ke sisi Ye Xuan. Berpikir sejenak, Flying Smoke berkata, "Ya Tuhan, mungkin kita punya cara, dan satu-satunya cara." Cara apa? Flying Smoke, kau akan berkata, "Apa solusinya? Tidak peduli apa yang kau butuhkan, aku bisa memberikannya padamu." Ya Tuhan, kau seharusnya tidak bersemangat dulu. Metode yang kukatakan memang membutuhkan banyak sumber daya, tetapi yang terpenting adalah peluang keberhasilannya sangat rendah, bahkan kurang dari 10%. Flying Smoke berkata, 1%, itu sudah sangat tinggi, bahkan jika itu hanya setengah matang, itu lebih baik daripada menunggu kami di sini. Flying Smoke, kau akan berkata, apa yang perlu kau lakukan? Dewa Tuhan, keluargaku memiliki hukum rahasia, dan harus dikontrak seperti aku dan sang putra untuk dapat ditampilkan, tetapi dengan biayanya, kemungkinan besar para dewa akan hancur. Dapat dikatakan bahwa jika kita tidak dapat mencapai sang putra, maka para dewa akan hancur, bahkan jika kita berada di sekitar sang putra, kekuatannya mungkin sangat rusak. Petik 2. Dewa Tuhan, Anda dapat memikirkannya. Begitu Anda mengambil jalan ini, maka kita tidak memiliki ruang untuk melihat ke belakang. Ternyata Fei Yan memiliki kekuatan magis khusus yang disebut San Shengyu. Meskipun nama San Shengyu agak aneh, fungsinya hanya untuk menemukan orang. Setelah diluncurkan, itu akan memaksa penggunaan kultivasi orang tersebut, pikiran, jiwa, dan bahkan transmisi fisik. Begitu energinya tidak mencukupi, konsekuensinya dapat dibayangkan. Namun, sebagai pelengkap, juga dimungkinkan untuk mengatur serangkaian metode ganjil yang disebut 3 susunan. Peran susunan ini adalah untuk menyatukan semua kekuatan kepada orang-orang yang menggunakan kekuatan magis. Fei Yan mengatakan metode ini kepada kecoa, dan dia tidak ragu-ragu, dan mengambil semua barang yang dimilikinya secara langsung. Pengawal Jingwei dan murid-murid Ye Zong dijaga di sekitar, dan kedua wanita itu sibuk. 3 generasi hanya dapat diatur oleh orang yang menggunakan kekuatan magis. Karena harus diatur dengan darahnya sendiri, ini adalah susunan yang sangat kejam. Hukumnya bahkan lebih mungkin, susunan belum diatur, dan orang-orang yang telah menggunakan kekuatan magis telah jatuh karena kehabisan darah namun, kedua wanita itu tidak kenal takut, saling mendukung, dan terus-menerus memadukan darah mereka ke dalam formasi. Pada saat yang sama, semua sumber daya, senjata ajaib, batu spiritual, yang telah ada selama seumur hidup telah berubah menjadi bagian energi, yang terus-menerus ditelan oleh hukum. Dalam 7 hari, formasi akhirnya selesai, dan selama 7 hari ini, darah kedua wanita itu tidak pernah berhenti. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa kesempatan, mereka hampir terdegradasi. Jika bukan karena harta karun rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan dukungan obat-obatan, mereka tidak akan dapat mencapai langkah ini. Pada saat ini, kedua wanita itu sangat lemah dan duduk dalam formasi, saling mendukung, tetapi dengan senyum puas di wajah mereka. Asap terbang, mulai susunannya, mari kita pergi kepadanya. Baiklah, saudariku, tetapi, saudari ipar, dapatkah kamu benar-benar menuai kemuliaan para dewa dan tanah kedua dewa? Sudah waktunya, kamu bilang apa yang harus dilakukan, ayo pergi, mari kita pergi bersama, hidup atau mati, bahkan jika sudah mati, bisa melihatnya, aku puas. Bagus, asap yang berterbangan sangat kuat dan berkata, pada saat ini, seluruh dewa Kunlun, dewa iblis, jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyembah ruangan, Christine adalah dewa mereka. Titik 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 titik. Hei, ada apa? Mengapa nilai kepercayaan tiba-tiba meroket? Ye Xuan sangat bingung. Pada saat ini, Ye Xuan telah berada di sini selama 15 hari. Terakhir kali, setelah Ye Xuan memulai pertahanan mutlak pedang Senjian, dia tahu betul bahwa dia bukanlah lawan dari orang yang menyerangnya. Jadi dia tidak ragu untuk memulai kemampuan transmisi. Kali ini,
Transmisi sebenarnya dikirim oleh Ye Xuan. Pergi ke tempat terpencil. Tidak ada seorang pun di sini untuk datang ke sini. Tentu saja, kerabat, binatang buas asli juga langka. Namun, itu sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan sama sekali tidak dapat membunuh binatang buas asli seperti sebelumnya, tetapi setiap kali dia membunuh, dia akan membayar harga yang mahal dan mengalami pertempuran berdarah. Ye Xuan tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia tahu bahwa itu sama sekali tidak sederhana, karena di sekitarnya, dia pada dasarnya adalah binatang buas yang kuat dari para dewa yang unggul. Dan Ye Xuan hampir mencarinya setiap hari, mencari binatang buas asli yang tunggal. Bahkan jika itu adalah binatang buas asli dari Ordo, Ye Xuan tidak dapat mengatakan bahwa itu pasti dapat membunuh, karena kekuatan Ye Xuan hanya rasa hormat dewa, lagi pula, bahkan puncak 9 produk. Dia dapat secara paksa membunuh binatang buas primitif yang menunggu 5 dewa untuk menunggu rasa hormat dewa, dan kemudian dia perlu menggunakan semua kekuatannya, dan beraninya memprovokasi terlalu kuat. Namun, di sini, binatang buas asli dari dewa-dewa yang lebih rendah sulit dilihat, jadi jangan katakan bahwa mereka harus memenuhi 5 produk. Oleh karena itu, panen Ye Xuan akhir-akhir ini tidak terlalu bagus. Untungnya, dengan masuknya kelompok orang kedua, binatang buas asli di sini akan diambil dari waktu ke waktu. Jangan katakan apa-apa lagi, setidaknya, Ye Xuan punya cara untuk keluar dari sini. Bagaimanapun, dia telah terjebak di sini untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Ye Xuan tampaknya memiliki perasaan hati, dan matanya langsung terkunci dalam satu posisi. Ada apa? Mengapa saya memiliki perasaan khawatir di hati saya? Pedang suci yang dikelilingi oleh Ye Xuan, dan hukum busur dewa, juga digantung oleh Ye Xuan, tetapi matanya terkunci dalam posisi itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul, dan kedua sosok itu jatuh langsung dari udara. Asap terbang. Hei, Ye Xuan sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa asap terbang dan kecoa benar-benar muncul di sini. Ini adalah sumber rahasianya. Ini sudah melampaui keberadaan tanah dewa. Bagaimana kedua wanita itu bisa datang? Ye Xuan tidak mengerti. Saya khawatir Ye Xuan sedang memikirkannya, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Bagaimanapun, tidak terbayangkan untuk pergi dari daratan para dewa ke rahasia sumber ini. Namun, mereka benar-benar datang. Ketika Ye Xuan sedang bergerak, dia telah menangkap dua wanita secara langsung. Pada saat ini, kesadaran kedua wanita itu belum sepenuhnya hilang. Melihat Ye Xuan, Fei Fei marah dan meneriakkan seorang putra. Dan hei, tetapi matanya bergetar karena air mata dan membuat Ye Xuan bersemangat. Selanjutnya, keduanya pingsan. Ini, apa namanya ini? Ye Xuan benar-benar tidak berdaya. Kemunculan dua wanita itu telah keluar dari imajinasi Ye Xuan. Ada terlalu banyak variabel selama ini, dan dengan kembalinya kejatuhan, Ye Xuan bahkan hampir melupakan kedua wanita itu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka benar-benar menemukannya. Dari daratan para dewa, saya langsung menyusul sumber misterius itu. Ye Xuan melambaikan tangannya, dua senjing asli muncul secara langsung, dan kemudian tergantung di atas kepala kedua wanita itu, menambah kekuatan pada kedua wanita itu. Secara alami di mata Ye Xuan, kedua wanita itu tidak memiliki masalah besar, yang paling utama adalah bahwa hilangnya kekuatan terlalu banyak di mata, bahkan sampai pada titik kelelahan. Ye Xuan tidak tahu apa yang dialami kedua wanita itu, tetapi juga jelas bahwa kedua wanita itu pasti telah membayar harga yang mahal karena mereka dikejar di sini. Satu sumber senjing terus muncul, menambah kekuatan pada kedua wanita itu. Asal-usul ini adalah hasil panen Ye Xuan selama ini. Awalnya, Ye Xuan siap melahap semuanya, tetapi karena dia datang ke tempat aneh ini, dia menyerah pada gagasan untuk segera menghilang, tetapi bersiap untuk meninggalkan 10 sumber senjing jika keluar langsung. Sumber kristal yang cukup. Bagaimanapun, pemilik kota memiliki rencana untuk dirinya sendiri, dan Ye Xuan belum mengetahuinya sekarang. Oleh karena itu, tanpa tergoda, Ye Xuan masih tidak ingin memprovokasi pemilik kota. Sumber-sumber ini adalah seluruh cadangan Ye Xuan. Tentu saja, selain senjing asli, Ye Xuan juga mulai memurnikan ramuan obat, dan sekarang wanita kedua masih terlalu lemah. Ye Xuan harus menemukan cara untuk menyembuhkan. Adapun hal-hal lain, maka, tunggu saja wanita kedua bangun untuk bertanya. Kakak, ini di depan, aku sudah mengamati selama beberapa hari.
Ada seorang pria kecil yang bersembunyi di sini untuk memburu binatang buas sumber, tetapi aku tidak cukup kuat, jadi aku belum bertanggung jawab. Sekarang kakak ada di sini, maka orang itu akan dapat melarikan diri dari telapak tangan kita. Itu tentu saja, tetapi apakah identitasnya dikonfirmasi? Jika kita merekrut keturunan keluarga besar, itu akan sedikit buruk. Kakak, kamu tidak lucu dalam lelucon ini, apakah kakakmu takut menyinggung keluarga besar manapun? Haha, anakmu berbicara, iya, namaku tidak dipanggil untuk bermain. Anak kedua, anak ketiga, kalian berdua dari samping, sumber senjing, aku tidak akan terlalu kecil, perhatikan siapa dia, tangkap dan katakan. Petik 2, oke, bos, kamu dapat yakin bahwa aku dapat melakukan sesuatu. Mari kita lihat mangsanya, bisakah kamu membiarkannya melarikan diri? Ketiga orang itu sangat cepat, dan mereka siap untuk melarang. Saya melihat 3 orang dengan cepat bergegas ke lokasi di mana Ye Xuan berada, dan segera mengatur larangan. Tujuan utama larangan ini adalah untuk mencegah Ye Xuan menyebarkan berita. Lagi pula, mereka tidak tahu apa identitas Ye Xuan.